Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang akan nyata dan menjadi jalan hidupmu. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan dan alam semesta. Oke? Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Death. Kartu kedua. Di sini ada Two of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Six of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Six of Cups. Kartu kelima. Di sini ada Seven of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Four of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Empress. Oke. Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke. Inilah yang akan nyata dan menjadi jalan hidupmu. Baik, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Empress. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang sepertinya kamu akan mampu memotivasi dirimu terutama, ya, dan memotivasi orang-orang yang ada di sekitarmu untuk bisa sama-sama maju dan berkembang. Karena apa? Karena di sini kamu mampu berikan kenyamanan. Kamu mampu berikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki, ya, untuk meningkatkan setiap sektor kehidupanmu dan tentunya untuk bisa berbagi, ya, peningkatan itu, pencapaian itu, kemajuan itu untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi dengan kata lain, sepertinya kamu mulai mampu membawa dampak positif di dalam kehidupanmu karena akhir-akhir ini kamu mulai temukan kembali motivasi. Mulai temukan kembali semangat, ya. Dimana mungkin sebelumnya motivasi dan semangat ini sempat buyar, sempat hilang. Dikarenakan keadaan dan situasi yang mungkin memang benar-benar sulit pada saat itu. Dimana kamu selalu bertemu dengan kegagalan, ya, ada kemunduran, ataupun ada kecurangan, ada manipulasi, ya, ada kebohongan, ya, yang dilakukan di lingkungan tempat kamu berkegiatan sehingga banyak mengakibatkan atau menyebabkan kerugian ataupun kemunduran di setiap kegiatanmu. Oke, jadi memang selama ini kamu sulit untuk bisa berpikir, berkembang, dan maju. Ya karena mungkin kamu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tepat. Ya, oleh orang-orang yang bisa dikatakan munafik. Ya, baik di depanmu tetapi di belakangmu dia menikam. Oke, sehingga kamu benar-benar sulit untuk maju. Ketika kamu berpikiran maju, ada ide yang baik, kamu dijegal. Seolah-olah langkahmu selalu dihambat. Oke? Nah, tetapi ini semua tidak menyurutkan semangatmu. Justru kamu menjadi semakin bijak, menjadi semakin matang di dalam menentukan orang-orang dan lingkungan yang nantinya akan bisa membuatmu maju dan berkembang. Dan setelah kamu bertemu dengan lingkungan yang tepat ini, dengan orang-orang yang hebat, makanya kamu mulai mampu berikan yang terbaik yang kamu miliki.
baik dari segi kualitas diri ataupun dari segi kualitas setiap kegiatanmu. Dan ditambah ada komunikasi yang baik, ada attitude yang tepat, sehingga orang-orang dan lingkungan di sekitarmu saat ini ya merasa nyaman, merasa senang, dan mungkin bisa saling berbagi, saling support hal-hal yang positif, hal-hal baik. Sehingga mulai ada motivasi, mulai ada semangat yang kamu temukan kembali, sehingga kamu bisa berkarya, bisa berkegiatan dengan maksimal. Makanya di sini tampak kamu mulai mampu memotivasi dirimu terutama, ya, dan memotivasi orang-orang yang ada di sekitarmu dengan cara memberi dampak positif, memberi dampak baik, ya, dari hal-hal, dari ide-ide, dari gagasan-gagasan yang mungkin ya akan membawa kemajuan untuk bersama. Oke, jadi inilah mungkin kenyataan di dalam hidupmu, ya. Dan tentunya akan menjadi jalan hidupmu di mana kamu mulai mampu menemukan lingkungan yang tepat, orang-orang yang hebat, mampu menyeleksi, ya, mampu memilih yang terbaik, ya. Entah itu keputusan, ya, entah itu pekerjaan, yang mana yang paling tepat, yang mana yang paling cocok untuk dirimu kerjakan ataupun putuskan. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Death. Nah, mungkin ya beberapa waktu lalu yang sempat membuat kamu kehilangan semangat dan kehilangan motivasi, ya. Mungkin kamu sempat kehilangan orang yang kamu cintai. Ya, entah itu pasangan ataupun orang tua ataupun kerabat dekat yang sangat dekat dengan dirimu. Sehingga di saat kamu kehilangan seseorang tersebut, ya, kamu seolah kehilangan momentum untuk bisa melangkah, untuk bisa berjuang. Ditambah, ya, kamu dikelilingi dengan lingkungan dan orang-orang yang tidak tepat pada saat itu. Maka semakin terpuruk, semakin down, ya, kehidupan yang kamu jalani pada saat itu. Oke? Nah, tetapi sedikit demi sedikit kamu mulai mampu mengakhiri masa-masa surammu dengan cara, ya, mengubur dalam-dalam kekecewaanmu, ya, kesedihanmu terhadap kehidupan keadaanmu yang lalu, ya, dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dan mulai memikirkan cara-cara dan solusi yang tepat bagaimana kamu bisa bangkit, maju dan berkembang kembali. Dan benar saja di sini tergambar, kamu sedang memulai sesuatu yang baru, tetapi dengan versi terbaikmu. Tetapi dengan prasangka yang selalu positif, ya. Tetapi dengan luka, dengan kekecewaan yang mampu kamu sembuhkan ataupun yang mampu kamu tutupi luka tersebut, ya, dengan penutup ataupun dengan melupakan ataupun memaafkan kekecewaan dan kesedihanmu pada kala itu. Oke, makanya sedang berproses, sedang menuju sesuatu yang mungkin lebih baik, yang mungkin lebih terbuka, ya, pemikiranmu daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, kan, sedikit demi sedikit kamu mulai temukan keseimbangan di dalam dirimu, ya. Setelah kamu kubur dalam-dalam kisah lamamu, ya, kamu tutupi luka-luka dan kekecewaanmu, dan kamu ganti dengan prasangka yang baik, ya, dengan pemikiran yang positif dan terbuka, dan akhirnya kamu mulai menemukan keseimbangan di dalam kehidupanmu, di mana setiap kegiatanmu berjalan dengan sangat baik, ya, dan dirimu pun mulai bisa meningkatkan kualitas baik dari segi berpikir, ya, dari attitude maupun dari cara komunikasi.
Dan tentunya ada kemajuan, ada peningkatan sedikit demi sedikit di dalam finansialmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, ini situasi yang tidak nyaman ya. Situasi yang tidak nyaman, ada kekecewaan, ada kesedihan begitu ya. Dan bisa dibilang situasinya begitu berantakan, begitu kacau pada saat itu. Ya, karena di samping kamu kehilangan orang yang kamu sayangi, kamu juga mungkin sempat kehilangan hal-hal berharga seperti pekerjaan, seperti bisnis dan usaha ya. Dikarenakan mungkin situasi dan keadaannya, lingkungan dan orang-orang sekitarmu pada saat itu selalu menjegal langkahmu. Ya, selalu menikammu dari belakang. Jadi semuanya terkalkulasi ya, menjadi situasi yang sangat brutal, situasi yang sangat tidak nyaman begitu ya. Nah, tetapi tampak di sini kamu berusaha sedikit demi sedikit menuju ataupun mencari situasi yang lebih tenang, situasi yang lebih nyaman, ya, di mana kamu mulai mampu temukan lingkungan dan orang-orang yang tepat, ya, di mana kamu mulai mampu membuang ataupun mengubur kekecewaanmu dan kesedihanmu di masa lalu. Nah, dan dengan bertemunya lingkungan dan orang-orang yang tepat, disitulah kamu mulai mampu mengembangkan kualitas yang kamu miliki. Oke? Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini kan masa lalu ya. Masa lalu memang keadaanmu yang lalu tidak melulu kesedihan ya, juga ada kebahagiaan ya. Juga ada masa-masa indah, masa-masa jaya begitu ya. Tetapi itu kan semua masa lalu. Tetapi mungkin di sini kamu lebih bijak ya, di dalam menjadikan masa lalumu sebagai cermin diri ya, sebagai pengingat ya, jika kamu menemukan kembali hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak seimbang di dalam kehidupanmu saat ini. Nah, jadi masa lalu yang pernah kamu lewati selama ini tentunya akan benar-benar bisa menjadi pengingat yang paling baik di dalam dirimu. Nah, jadi di saat kamu ingin melakukan hal-hal penting di dalam kehidupanmu, nah tentunya kamu bergambar dari masa lalu, ya, baik dari segi tata cara, ya, ataupun dari cara bekerja sama, dari cara mencari orang-orang yang cocok dan tepat. Nah, tentunya kamu kan memiliki pengalaman di masa lalu. Nah, dengan pengalaman inilah nanti akhirnya kamu akan bisa mencari segala sesuatu hal yang tepat dan yang baik ya, untuk kamu berkembang dan maju daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Ini kesabarannya. Kesabaran di dalam berproses ya. Ketekunan di dalam melewati berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan ya, tetapi akan ada hasil yang baik dari kesabaranmu, dari ketekunanmu. Karena apa? Karena mungkin selama ini telah banyak pelajaran yang mampu kamu petik. Ya, telah banyak situasi dan keadaan yang mengajarkan kamu ya, menjadi semakin dewasa, menjadi semakin bijak di dalam menyikapi setiap keadaan apapun. Nah, dan tentunya dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan dan kematangan, di saat nantinya kamu bertemu peluang, bertemu kesempatan ya, bertemu dengan lingkungan yang tepat. Nah, pada saat itulah kamu akan mampu memanfaatkan situasi dengan sangat baik. Dan ditambah kamu memiliki segudang pengalaman di masa lalu ya, dan tentunya akan bisa menjadi alarm, akan bisa menjadi pengingat dirimu ya, jika ragu di dalam mengambil keputusan ataupun bimbang di dalam memilih peluang. Nah, jadi tentunya kamu akan bisa berkaca
dari keadaanmu yang lalu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, ini memang tidak sulit. Memang sangat sulit ya. Memang sangat sulit beberapa waktu lalu untuk kamu keluar dari situasi yang tidak nyaman ya. Dari rasa jenuh ya. Dari rasa sedih ya. Tetapi dengan usaha, dengan keyakinan ya, meskipun pelan kamu terus melangkah dan pada akhirnya kamu sampai pada tujuanmu. Nah, jadi apapun keadaannya, apapun situasinya ya yang kita hadapi saat ini ya, untuk teman-teman semua ya, sedapat mungkin jangan sampai membuat kita berputus asa. Jangan sampai membuat kita kehilangan harapan. Jadi teruslah melangkah, teruslah berjuang ya. Walaupun lambat, walaupun hasilnya tidak secepat orang lain, tetapi yakinlah pada akhirnya kita akan sampai pada tujuan kita. Dan di saat kita sampai pada tujuan itu, di saat itulah kita akan temukan hal-hal yang terbaik dan yang terhebat di dalam kehidupan kita. Oke? Nah, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus ya benar-benar akan mampu ya menerima kenyataan ya, meskipun pahit ya, tetapi tetap itu adalah jalan hidupmu ya. Dan dengan terus menjadi yang terbaik dan dengan komitmen yang baik untuk terus maju dan melangkah, maka kamu akan temukan apapun harapan dan mimpi yang akan segera tercapai. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.